Kalau dalam kesusahan itu memang dari sejak itu mesti ada kesusahan, Mas. Saya itu memang dari orang kalangan bawah, tidak ada apa-apa. Saya sampai masih senang-senangnya bermain sama kawan-kawan. Saya sudah bekerja merantau sejak 96 di Malaysia. Mana ada senangnya. Lepas itu sampai menginjak mau menikah 2005 itu saya kembali di sini menikah. Baru menikah dapat 3 bulan saya sudah kembali lagi di Malaysia. Pulang-pulang 2018 atau 2017. Itu memang dari dulu susah toh, Mas. Nggak ada orangnya senang terus, itu nggak ada. Dari kalangan bawah nyel bawah, orang yang senengnya di biyen. Dulu masa kenal-kenale di 2019 itu memang sampingan. Yang inti itu masih pekerjaan tani. Tapi dalam masa ini per tahun 2020 itu sudah itu utama. Sudah usaha utamanya ya budidaya ikan lele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi dari Dukuh Ndoyong, Desa Siwalan, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro. Nama farm Naura Catfish. Usaha di pembesaran budidaya ikan lele. Dulu sebelum usaha budidaya ikan lele, dulu saya merantau, Mas. Merantau di negeri orang. Susah senang tuh di negeri orang, bukan di negeri sendiri. Di Malaysia sejak masa-masa masih senang-senang keluyuran, tapi masih sudah bekerja dulunya itu. Kalau dalam kesusahan itu memang dari sejak itu mesti ada kesusahan, Mas. Saya itu memang dari orang kalangan bawah, tidak ada apa-apa. Saya sampai masih senang-senangnya bermain sama kawan-kawan. Saya sudah bekerja merantau sejak 96 di Malaysia. Mana ada senangnya. Lepas itu sampai menginjak mau menikah 2005 itu saya kembali di sini menikah. Baru menikah dapat 3 bulan saya sudah kembali lagi di Malaysia. Pulang-pulang 2018 atau 2017. Itu memang dari dulu ya susah toh, Mas. Nggak ada orangnya senang terus, itu nggak ada. Dari kalangan bawah nyel bawah, orang yang senengnya di biyen. Mengenal di ikan budidaya ikan lele itu tahun 2019 mulai mengenal itu. Dulunya nggak sebanyak ini, baru 2 diameter 2,5. Dalam selang 2 bulan, 3 bulan itu saya nekat membuat kolam kotak, tapi masih bambu, bukan semi permanen. Ada sedikit keuntungan, saya kumpulkan, saya buat semi permanen itu. Dulu masa kenal-kenale di 2019 itu memang sampingan.
Yang inti itu masih pekerjaan tani, tapi dalam masa ini per tahun 2020 itu sudah itu utama, sudah usaha utamanya ya budidaya ikan lele ini. Dulu belajar gimana Pak Pri untuk ternak lele? Belajar menggali-gali sama kawan-kawan yang sudah senior-senior itu Mas. Pertamanya otodidak, ya nggak mengenal dunia lele, tapi cuma pernah ada kerjasama dulu, tapi bukan mengasih makan sendiri apa sendiri, enggak, kerjasama tapi di Tulungagung. Gimana Tulungagung? Masa itu tebar kapasitas 300 ekor. 300.000? Ya. Itu juga ikan lele Pak? Iya. Ya dari prospek itu Mas. Prospek kerjasama sama kawan itu di Tulungagung itu ada, memang prospeknya tinggi. Nah, kan masih pemula, lebare pertama itu berapa ya? Di kisaran 20.000 ekoran pertama. Lepas itu ada memang prospek lebih tinggi lagi, saya naikkan. Kalau sekarang ini sudah di kisaran 155.000 untuk lebaran ini Mas. Iya. Ya menarik ya dari segi keuntungan yo bukannya banyak, tapi membantu ekonomi keluarga. Awal mulanya pertama tebar 10.000, lepas itu selang 2 bulan tambah lagi 25.000, berarti kapasitas dulu 2019 itu 35.000, sudah 35.000. Kalau sekarang sudah 155.000. Kondisi ini belum normal, belum maksimal, itu seminggu 1 kali. Alhamdulillah kita sudah ada tengkulak yang kontinu mengambil setiap ada panenan. Ya dihitung kerjasama ya enggak masih secara lisan, bukan tertulis. Ya kan? Alhamdulillah full pellet, nggak ada alternatif lain. Alasannya kenapa Pak Pri kok memilih pakan full pellet? Alasannya itu dari logika Mas. Logika dulu lele itu identik di hidupnya di comberan. Nah sekarang ini mau meyakinkan orang yang notabene masih trauma di comberan, biar kelihatan kalau kita ini budidaya yang bersih dan higienis. Menurut saya itu yang mengatakan itu salah Thomas. Salahnya gimana toh? Dari harga pakan itu berapa per kilo, terus harga per kilo ikan itu berapa, itu kan ada selisih, ada gap selisih kan di kisaran 6 ribuan loh. Nah itulah kenapa kok katakan rugi. Nah gap itu masih banyak toh space-nya itu. Kalau hitung-hitungannya seperti itu Pak ya? Iya, yang katakan itu rugi itu salah besar. Kalau dengan sendiri ngitungnya keuntungan itu bagaimana Pak? Mengukur keuntungan, ya keuntungan itu dari real atau analisa usaha. Kalau dari real itu menghitung itu dari kapasitas tebar kita, habis pakan berapa, dan kita keluar konsumsi ikan itu berapa, itu nanti bisa diakumulasi. Yang saya mengerti itu ya. Solusinya ya harus mencoba merek yang lain.
kenapa tidak kita mencoba merek yang lainnya kalau cocok di budidaya kita. Ini bukan mau mempromosikan, enggak. Apa salahnya kalau mencoba harga yang di bawah biasa kita dipakai. Kalau kendala itu biasanya musim, di 1 tahun tuh mesti ada berapa kali pancaroba, itu kendala. Kalau senangnya ya pas panen mas, Pas panen senang. Kayak ngunduh. Iya, dalam masa ini alhamdulillah tidak mas, dari mulai merintis sampai sekarang ini masih berjalan lancar saja. Yang menyebabkan Ya. salah satunya dia tidak mengukur kapasitas. Katakan kapasitas tebar saya berapa, saya harus ada modal berapa, itu harus dihitung dulu. Jangan suka-suka tebar ikan, tebar benih banyak-banyak tapi untuk ngasih makan tidak ada. Nah itulah kejadian orang katakan rugi-rugi, tidak untung, itulah kesalahannya. Akhirnya apa? Ikan makan ikan. Nah gitu loh mas. Optimis, harus optimis bahwa ikan lele itu menguntungkan, jangan pesimis. Itu yang saya tanamkan. Saya harus optimis bahwa ikan lele yang kita budidaya itu bisa menguntungkan, bisa memberi kita keuntungan yang lebih. Itu yang kunci saya itu. Tidak ada yang lebih. Yakin pada diri. Yakin diri sendiri, optimis. Kalau benih ukur 4 sampai 5, TikTok itu biasanya identik 3 bulan. 3 bulan sampai 4 bulan itu sudah bersih. Kalau ukur kecil dia akan melihat dari ukuran 3, biasanya mundur 1 minggu. Setiap ukuran mundur berarti dia mundur 1 minggu. Tergantung permintaan pasar mas. Tergantung permintaan pasar tuh gimana. Pasar minta 12 sampai 8, itu kita mengukur 3 sak per 1000 ekor. Kalau permintaan 10 sampai 6, 4 sak. Berarti 4 sak itu 120 kilo per 1000 ekor. Pemula itu persiapan kalau mau budidaya gitu, budgeting. Kita harus menghitung budget pembuatan kolam, pembelian benih, dan pembelian pakan, sarana dan prasarana yang diperlukan seperti serok, bak sortir, itu harus diutamakan dulu sebelum masuk. Lepas itu kita harus mencoba mencari siapa senior kita yang ada di dekat. Lepas itu kalau sudah itu kita bisa tanya-tanya sama yang sudah senior. Datang atau kunjungan gitu ya? Kunjungan lagi baik, jangan menunggu. Kalau menunggu itu serupa babalan nanti mas. Iya. Jadi kita kiper tuh menunggu bola terus bukan menyerang bola. Alhamdulillah pencegahan penyakit itu dari awal tebar tuh kalau mau metode-metode alami memang lagi bagus mas. Itu tradisional alami, kayak nanti gimana seminggu sekali dikasih bawang putih di blender atau mengkudu atau daun pepaya, itu kan untuk mengurangi bakteri-bakteri yang jahat di dalam kolam itu tersebut. Nah itu tergantung feel-nya orangnya mas. Kalau kita yakin baru ini hari masuk air terus dimasuki benih, kalau dia yakin memang nggak apa-apa.
Kalau memang belum yakin, harus ditreatment atau dimatangkan dulu selama 3 hari minimum, maksimum 1 minggu. Dimatangkan biar jentik-jentik itu muncul. Itu yang orang yang belum yakin loh. Kalau orang yang sudah yakin, Ainul yakin tuh banyu anyar gasak terus mas. Kaya aku nih banyu anyar gasak. Sementing wi mengoptimis mas, yakin. Ada rahasia enggak Pak ya untuk ternak lele supaya cepat besar dan iwak cepat gede loh Pak? Rahasianya ya itu toh mas. Rahasianya satu memang itu sudah jadi kehidupan ikan lele. Satu, air bersih. 2, makannya kudu normal. Kelebihan ya enggak apik, kurang ya enggak apik, normal. Hidupnya ikan itu di air, tumbuhnya ikan itu dari makan. Itu kuncinya biar cepat besar loh ya. Kalau mau kunting ya jangan mas kasih makan. Sambil kuyon ya itu sangat layak. Bojonegoro itu masih kekurangan suplai konsumsi mas. Kebutuhan Bojonegoro itu berapa ton satu hari? 12 atau berapa ton gitu ya. Suplai ikan konsumsi petani Bojonegoro itu baru sekian persen nih. 40% atau 50% itu belum ada. Itu masih empuk loh untuk pembudidaya yang mau berkembang. Kalau mau berkembang benar-benar memang potensi sangat besar potensinya di dunia lele. Itu kebarengan mas, bukan sebelumnya. Kebarengan ya memang mencari feel potensi yang mana gitu loh. Ternyata nih kalau mengikut saya itu hemat saya loh ya. Itu potensi di dunia ikan. Dari tingkat resiko apa itu masih minim di ikan itu. Kalau pengembangan tuh saya optimis masih pengembangan mas. Jadi ada target lagi. Ada target. Sekarang 155.000, kalau ke depan menjadi 300 atau 400, 500, Allahu alam loh ya mas. Tapi saya memang ada niat masih optimis pengembangan. Istri mendukung Pak ya? Sangat mendukung. Tidak ada mengeluh apapun, sangat mendukung. Jadi apa izin istri atau restu istri itu sangat penting Pak? Sangat penting, restu istri, restu orang tua, keluarga semuanya itu sangat penting untuk usaha apapun loh mas. Bukan untuk perikanan saja, usaha apapun itu harus dengan ridho orang-orang terdekat kita. Kalau kita mau berbisnis, kita harus optimis itu saja. Optimis itu kunci apapun segalanya untuk menjadi sukses, untuk menjadi orang yang freedom, bebas waktu, bebas finansial, itu harus optimis, semangat optimis. Kalau untuk remaja di sekitar, janganlah malu di budidaya apapun, di pertanian, di apa itu, asalkan ada manfaat untuk kita itu jangan malu. Kita jangan malu kelihatan orang seperti orang bodoh. Jangan malu kita kelihatan pucem. Itu gambaran di luaran, tapi di dalamnya semangat kita masih sukses. Oke. Kalau di sini sangat terbuka mas, tidak melarang orang mau kunjungan ke sini, mau sharing ke sini, los monggo kerso. Jadwal diatur hari-hari nganggur. Alamate Dukuh Ndoyong,
Desa Siwalan, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro, Selatan Makam Siwalan. Untuk mapsnya apa Pak? Naufal Catfish. Nah, bisa dicari di Google Map. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe Nando Channel. Yes. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.